Menenangkannya berikutnya adalah istrinya, anak Syuaib. 4 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa juga dijaga, ditenangkan oleh seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maryam. Dan Maryam itu ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Hannah, istri dari Imran. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran yang tenang jiwanya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar, apa yang ada dalam perutku ini muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Lahirlah seorang perempuan yang penuh dengan ketenangan bernama Maryam. Dari perempuan yang tenang itu lahir seorang anak laki-laki yang penuh dengan ketenangan, Isa alaihissalam. Bagaimana pula dengan Sayyidina Muhammad SAW ketika dia menggigil turun dari Jabal Nur, ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menenangkannya secara fisik, badan kedinginan menyelimutinya adalah Khadijah. Fitrah seorang perempuan menenangkan, mengayomi, melindungi. Orang yang kedinginan tidak selesai dengan dimarahi, direpeti, dihamun, tapi diselimuti. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, hai orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Diselimuti oleh Khadijah. Secara psikis Khadijah juga yang menenangkannya. Engkau tidak pernah buat salah wahai suamiku Muhammad SAW. Tausilul arham, engkau orang yang menyambung silatul rahim. Engkau orangnya baik. Tidak mungkin yang datang itu setan, tidak mungkin yang datang itu jahat. Kalau kau tak percaya, nanti akan kutanyakan kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Yang mendatangkan ketenangan itu adalah Khadijah, perempuan yang tidak pernah risau ketika Nabi berusia 38 tahun naik ke Jabal Nur bertahannuts, yata'abbad bil layali, beribadah di waktu malam. Umur 38 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 39 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 40 dia pergi, turun kedinginan, Khadijah tetap memberikan ketenangan jiwa, zahir dan batin. Jadi kalau ada perempuan tidak mampu menenangkan, memanas-manasi, memprovokasi, kenapa nasib kita begini, kenapa begini, kenapa, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari fitrah aslinya. Karena dia menenangkan, maka Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan itu, libasul lakum, menjadi pakaian bagi kamu wahai laki-laki. Kamu yang tidak tenang kedinginan, datang pakaian itu menghangatkan. Kamu yang kepanasan, datang pakaian itu mengademkan, menenangkan. Ini fitrah perempuan, dia penuh dengan ketenangan. Maka berapa banyak laki-laki yang emosional bisa ditenangkan, pawangnya itu adalah perempuan. Perempuan ada kalanya sebagai ibu. Si Anu itu memang ngeri Pak Ustadz. Gimana cara kalian bisa? Kami melalui ibunya. Ibu. Pintu masuknya melalui ibu. Itu memang ngeri itu Pak Ustadz. Gimana cara kalian masuk? Istrinya Pak Ustadz. Itu memang hebat dia itu Pak Ustadz. Supaya orang ngomong ke dia. Kenapa bisa? Ada anak perempuan kesayangannya Pak Ustadz. Jadi memang beda antara perempuan bicara sama laki-laki. Ada seninya, ada bahasanya, ada jiwanya, ada yang dia sentuh tepat di hati orang itu, mengena hatinya. Nah, ini kelebihan perempuan. Ini salah satu fitrah perempuan adalah menenangkan, menjaga, mengayomi, kesabaran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, 9 bulan 10 hari bisa dia sabar. Sabar muntah-muntah, sabar mencium bau busuk,
sabar kulitnya berubah warna, sabar tulang belakangnya bengkok, sabar tubuhnya tidak lagi seperti dulu, sabar muntah-muntah, sabar meregang nyawa, sabar menyusukan anak 2 tahun. Ini kesabaran perempuan ini yang menyebar kepada anaknya, lahirlah anak-anak yang sabar. Menyebar ke suaminya, muncullah suami-suami yang sabar. Menyebar kepada masyarakatnya, muncul masyarakat yang sabar karena seorang perempuan yang sabar. Maka disebutkan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara itu ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Tapi kalau perempuannya rusak, maka satu negeri itu ikut menjadi rusak. Ini fitrah perempuan. Perempuan mengayomi, melindungi. Sifat mengayomi, melindungi, menjaga itu ada interen sifat di dalamnya. Apa yang ada dalam diri perempuan itu adalah kesabaran, menahan. Bisa dia menahan. Perempuan bisa menahan. Menahan cakapnya. Laki-laki mungkin meledak-ledak, perempuan bisa dia tahan. Makanya ketika seorang perempuan mampu menahan emosinya, lalu kemudian dibiarkannya suaminya makan, selesai makan dengan tenang baru disampaikannya berita yang kurang baik itu dengan cara yang baik. Berapa banyak beritanya sebetulnya baik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Ini beritanya tidak baik, tapi bisa dia tahan, disampaikannya dengan cara yang baik. Itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah, sehingga dia menjadi seorang laki-laki yang tenang, karena ada perempuan yang sabar, yang menahan segala keluh-kelah penderitaan hidup. Makanya saya kalau sowan kepada kiai di beberapa pondok pesantren, yang terkenal kiai fulan, pondok pesantren fulan, tapi sesungguhnya di balik itu ada ibu nyai yang luar biasa. Beberapa pondok saya datang, ini ibu nyainya luar biasa Pak Ustadz, orangnya sabar sekali. Ini ibu saya ini Pak Ustadz mendampingi bapak saya, sangat luar biasa Pak Ustadz. Rupanya di balik kiai yang luar biasa ada ibu nyai, perempuan-perempuan yang penuh dengan kesabaran, mendidik anaknya, mendidik santri, dengan puasanya, dengan tirakatnya. Nah, ini fitrah asli perempuan. Tapi ada juga fitrah yang kurang baik. Kita kalau bicara sesuatu mesti objektif menilai. Ada ijabi, positif, ada silbi, negatif. Ada beberapa perkara negatif yang ada pada perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian paling atas. Tulang rusuk melengkung. Tulang rusuk paling atas ni melengkung. Paling melengkung, tengah agak melengkung. Di atas ni paling melengkung. Dari situlah perempuan diciptakan. In akhadta aqamtaha kasarta. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Nah, maka apa makna melengkung ini? Dia selalu mengikuti perasaan. Makanya like and dislike. Kalau dia suka, tak ada cacat manusia itu di hadapannya. Tapi kalau dia sudah benci, maka namanya pun tak mau dia sebut. Bekas tapak kakinya pun jijik dia melihatnya. Itu makanya hakim dalam Islam adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia memutuskan dengan rasionalitas akal, bukan dengan perasaan. Perempuan tidak bisa memutuskan perkara karena lebih dalam perasaannya, kalah rasional akalnya. Kalau nampaknya nanti ada orang tua itu jelas-jelas bersalah secara hukum, tapi dia lebih mengedepankan perasaan, bisa-bisa tak jadi orang tua itu dihukum. Padahal secara hukum itu salah, walaupun secara perasaan itu benar. Sedangkan hukum itu buta. Hukum itu lurus seperti pedang. Dia akan membantai siapa saja yang melanggar hukum. Tidak bisa pakai perasaan. Itulah mengapa keputusan tolak ada pada laki-laki. Karena kalau perempuan, begitu cepat dia berubah. Pagi berbolak-balik.
Perempuan itu dia katakan tidak, bisa berarti maknanya iya. Dia katakan tidak, bisa berarti maknanya tidak. Dia katakan tidak, bisa berarti maknanya kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Multi interpretasi. Banyak sekali lika-likunya. Makhluk yang paling unik di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah fitrah perempuan. Maka orang yang punya anak perempuan, dari mulai merajuknya, dari mulai ngambeknya, dari mulai ingin perhatiannya, tak sama antara mendidik anak laki-laki dengan mendidik anak perempuan. Perempuan ingin diperhatikan, perempuan ingin diberikan kasih sayang lebih pada pendidikan-pendidikan anak perempuan. Ini adalah fitrah. Dari kecil lagi sudah terlihat cara memakai jilbabnya, cara memakai sendalnya, cara memakai bajunya. Beda dengan anak laki-laki. Pujian-pujian, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika kita melihat, walaupun saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan-keponakan saya perempuan, saya perhatikan. Beda dengan anak saya yang laki-laki. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan perempuan itu yang dia ingat adalah kata yang dipakai, pilihan katanya. Makanya Nabi memilih kata yang paling tepat, singkat, padat untuk Aisyah. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Nabi itu diberikan jawami'ul kalim, kata yang singkat tapi maknanya padat, tanpa harus memuji berlebihan panjang lebar ke sana kemari. Cukup dia dengan panggilan ya Humaira, wahai engkau orangnya yang putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Di dalamnya ada pujian, tapi juga di dalamnya ada kejujuran, di dalamnya ada perhatian, di dalamnya ada kelebihan, di dalamnya ada keutamaan, di dalamnya ada keistimewaan. Perempuan merasa diperhatikan, dia merasa dilebihkan, dia merasa tersanjung, dia merasa dimuliakan. Begitu juga ketika berjalan Nabi saat bertemu dengan orang Yahudi berkata, Assalamu alayka ya Muhammad. Langsung saja jawaban itu keluar dari mulut Sayyidatuna Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah. Kamu juga mati dan kamu dilaknat oleh Tuhan. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah, sabar wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap sabar dalam segala hal. Kata Sayyidatuna Aisyah, mereka memakimu, kenapa engkau tidak balas? Nabi membalas, kata Nabi, wa'alaikum, kamu juga. Nabi tidak ingin keluar kata-kata tidak baik dari mulutnya. Ini menunjukkan bahwa ada sifat bawaan. Begitu juga dengan kecemburuan yang luar biasa ketika Nabi SAW menyebut-nyebut Sayyidatuna Khadijah, padahal Khadijah itu sudah meninggal dunia. Begitu juga ketika Nabi pulang, mulutnya berbau maghafir, madu yang terbuat dari bau yang asam. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, bau maghafir, kata Nabi, kalau begitu aku tidak akan makan maghafir lagi. Turunlah ayat, la tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Jangan kau haramkan sesuatu yang halal untuk menyenangkan istrimu. Apa maknanya? Ada kecemburuan. Aghirti ya Aisyah, engkau cemburu wahai Aisyah. Ja'aki syaitanuk, setan datang menggodamu. Kata Sayyidatuna Aisyah, aw ma'iya syaitan, apakah bersamaku ada syaitan? Ya. Kata Nabi, ya. Wa ma'akul insan, setiap manusia juga ada setannya. Kata Nabi, ya. Kalau bersama aku ada setan, bersama setiap manusia ada setan, berarti bersamamu pun ada juga setan ya Rasulullah. Lihatlah kecerdasan Aisyah. Tak salah kalau Nabi mengatakan, khudhu nisfadinakum, ambillah setengah agamamu min Humaira, dari perempuan, dari Aisyah radhiyallahu anha. Setengah agama ini diambil dari beliau karena kecerdasannya, karena pemahaman agama, karena kekuatan hafalannya. Banyak hafal dia hadis dan dia faham hadis itu. Beberapa hadis yang tidak difahami sahabat, mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha.
Tapi ternyata di balik itu ada sifat cemburu, ada sifat tidak bisa menahan kata. Ini menunjukkan bahwa perempuan selevel Sayyidatuna Ummul Mukminin, tapi tidak sampai kepada perbuatan haram, tidak sampai kepada perbuatan maksiat dan dosa, masih pada batas-batas koridor al-masmuh yang dibenarkan. Tujuan diceritakan itu dalam banyak riwayat hadis adalah supaya kita mengambil perhatian bahwa orang yang selevel Sayyidatuna Aisyah saja begitu, apalagi orang yang ada di sekitar kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, istri kita, anak perempuan kita. Mereka manusia yang biasa. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwamun yang meluruskan. Jadi kalau perempuan tersilap, tersalah, bengkok lidahnya, pikirannya, hatinya, yang meluruskan itu laki-laki. Apa yang terjadi zaman sekarang?